Yang perlu kita perhatikan, jika hasil pengurangannya lebih kecil, maka yang kita pilih pangkat terkecil. Sebaliknya, jika sama atau lebih besar, maka yang kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, di kesempatan kali ini, hasil pengurangannya ini 3, dan hasil tadi pembagiannya 3. Jadi ini sama teman-teman ya. Oke. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke latihan harian. Di mana pembahasan kita kali ini menghitung akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Oke, kita masuk ke soalnya. Tentukan hasil akar pangkat 2 dari bilangan berikut. Huruf A, akar dari 1296, kemudian huruf B, akar dari 1369. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas dengan 3 cara atau 3 metode. Cara pertama, kita akan lakukan dengan cara biasa, cara bersusun teman-teman ya ke bawah. Kemudian, kita akan menggunakan dengan cara tabel bilangan. Dan cara ketiga, kita akan coba dengan pohon faktor. Oke, kita mulai dari akar 1296. Nah, coba diingat kembali teman-teman, cara yang biasa kita di bangku sekolah, kita akan kerjakan dengan cara bersusun. Tahap pertama, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Jadi ini akan kita pisahkan. Nah, menjadi 12 dan 96. Kemudian, kita akan cari yang sebelah kiri teman-teman. Kali-kali berapa yang menghasilkan 12? Tidak boleh lebih, minimal mendekati. 3 atau 4? Kalau 4, lebih teman-teman ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka, yang kita pakai adalah 3 dikali 3. Maka kita tulis 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Lalu hasilnya teman-teman yang ini kita pindahkan. Kemudian 96 ini kita turunkan. Yang ini teman-teman kita turunkan menjadi 396. Lalu kita akan mencari perkalian berapa yang menghasilkan 396? Nah, caranya 3 kali 3 atau hasil perkalian tadi yang ini, oke, akan kita jumlahkan menjadi 3 ditambah 3. Nah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu titik-titik dikali titik-titik sama dengan yang menghasilkan 396. Oke. Berapa teman-teman? 60 kali berapa menghasilkan 396? Perkalian berapa teman-teman? 6. Jadi angka 6 ini kita pindahkan sebagai perkaliannya. Kemudian kita pakai 6 dikali 6. Maka 66 dikali 6. Apakah hasilnya 396? 6 dikali 6, 36. Kemudian kita simpan 3. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ditambah 3, 39. Nah, 66 dikali 6 hasilnya 396. Maka angka 6 ini teman-teman, perkalian 6 ini yang kita pakai. Kemudian kita pindahkan 6-nya di sini dengan perkalian 6. Nah, 66 dikali 6 sama dengan 396. Maka angka 6 ini kita pindahkan sebagai hasilnya. Jadi, akar dari 1296 adalah 36. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan tabel bilangan. Yang perlu diperhatikan dalam tabel bilangan ini, akar dari 17 dan 35 tidak bisa menggunakan tabel ini. Karena bukan hasil bilangan kuadrat. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, cara pertama sama dengan cara yang tadi. Kita akan pisahkan menjadi 2 bagian. Kita pisahkan. Nah, kita pisahkan menjadi 2 bagian. Kemudian, kita akan cari sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, berapakah yang menghasilkan 12 ini? Kalau tidak ada yang 12, maka yang kita pilih yang mendekati 12. Oke, kita perhatikan. Yang mendekatinya 9. Oke, kenapa 9? Karena angka 9 ini lebih kecil dari 12.
12. Kalau kita pakai 16 lebih besar teman-teman, maka yang kita pakai lebih kecil dari 12. Maka 3 pangkat 2 ini yang kita pakai. Yang teman-teman ya, bilangan 3. Kita pindahkan. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurangi 9, 3. Nah, sekarang kita akan kerjakan tahap kedua. Tahap kedua, kita akan cari sebelah kanan ini yang satuan angka 6. Yang ini teman-teman ya. Oke, manakah angka 6 bagian satuan dari tabel bilangan? Oke, yang ada ekornya angka 6. Kita perhatikan. 0, 1, 4, 9, 16. Nah, ini ada teman-teman ya. Oke, nah ini 1. Kemudian kita perhatikan yang ada angka 6-nya. Ini juga ada. Kemudian, nah, berarti ada 2. 4 pangkat 2 yang hasilnya 16. Kemudian 6 pangkat 2 yang hasilnya 36. Nah, sekarang manakah yang kita pilih antara kedua ini? Yang mana teman-teman? Nah, caranya kita akan tentukan hasil pengurangan ini manakah lebih besar daripada hasil angka 3 ini. Yang perlu kita perhatikan, jika hasil pengurangannya lebih kecil, maka yang kita pilih pangkat terkecil. Sebaliknya, jika sama atau lebih besar, maka yang kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, di kesempatan kali ini, hasil pengurangannya ini 3, dan hasil tadi pembagiannya 3. Jadi ini sama teman-teman ya. Oke, angka 3 dan angka 3. Maka yang kita pilih adalah pangkat yang terbesar. Coba kita perhatikan. 4 pangkat 2 hasilnya 16, kemudian 6 pangkat 2 hasilnya 36. Maka pangkat yang terbesar adalah 6 pangkat 2. Angka 6 ini kita pindahkan ke sini. Menjadi hasilnya. Nah, jadi akar dari 1296 adalah 36. Oke, kita lanjut dengan cara pohon faktor. Kita coba teman-teman ya. Akar dari 1296. Nah, pohon faktornya 1296. Nah, yang perlu kita lakukan teman-teman, kita akan pakai pembagi bilangan prima yang terkecil. Oke? 1296 dapat dibagi berapa? 2. Maka kita tulis 2. Hasilnya 648. Kemudian 648 dapat dibagi berapa teman-teman? 2. Maka kita tulis 324. Nah, 324 dapat dibagi berapa? 2 juga teman-teman. Maka kita tulis 162. Kemudian 162 dapat dibagi berapa? 2 juga teman-teman. Jadi masih bisa ya dibagi 2. Hasilnya 81. Nah, 81 ini dapat dibagi berapa? 3. Maka kita tulis 3. Di sini 27. Kemudian 27 ini dapat dibagi berapa? 3. Masih bisa teman-teman ya dibagi 3. Hasilnya 9. Nah, 9 apakah masih bisa dibagi? Bisa. Hasilnya 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Apabila sudah hasil akhirnya teman-teman angka 3, maka tidak perlu kita lanjutkan kembali. Kenapa? Karena angka 3 ini sudah bilangan prima. Nah, sekarang hasil pembagian ini akan kita salin semua. Oke? Kita salin teman-teman. 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan 3-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita salin semuanya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Kita salin. Dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3. Kemudian kita pangkatkan. Angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4. Kemudian 3-nya ada 4. Maka 3 pangkat 4. Nah, hasil ini akan kita pindahkan ke akarnya. Oke?
Jadi kita salin, akar dari 1296 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4, pangkatnya ini kita bagi 2 teman-teman ya. Jadi ini kita coret menjadi 2, kemudian ini kita coret menjadi 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi, cara pertama dengan cara kedua dan cara ketiga hasilnya sama. Jadi teman-teman boleh pakai teman-teman ya, metode pertama pohon faktor atau bilangan tabel. Oke, sekarang kita perhatikan soal huruf B. Soal huruf B, tentukan hasil akar pangkat 2 dari bilangan 1369. Nah, untuk huruf B ini teman-teman, silakan dikerjakan di rumah teman-teman ya. Kemudian hasilnya silakan masukkan di kolom komentar. Oke, kita cukupkan latihan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.